Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berusaha memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Hakikat pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan rencana berupa isi dan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana mempelajarinya. Pengembangan kurikulum itu pada hakikatnya adalah mengembangkan komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri serta pengembangan komponen pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Dengan demikian, pengembangan kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi kurikulum sebagai pedoman yang kemudian membentuk kurikulum tertulis dan sisi kurikulum sebagai implementasi yang tidak lain. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum yaitu yang pertama adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah, yaitu yang pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Dan yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Yang kedua, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, peserta didik harus mempersiapkan hidup di lingkungan masyarakat sebagai bagian dari agent of change. Dan yang ketiga adalah sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai normal, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politikus. Selanjutnya, prinsip dasar pengembangan kurikulum yaitu yang pertama adalah prinsip relevansi, yang kedua adalah prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, dan yang keempat prinsip efisiensi, dan yang kelima prinsip efektivitas, dan yang keenam prinsip berorientasi pada tujuan, dan yang ketujuh prinsip seumur hidup. Komponen pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu sistem yang memiliki komponen yang saling mendukung satu dengan lainnya untuk mencapai sebuah titik akhir berupa tujuan. Komponen-komponen itu adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian, dan evaluasi. Model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama adalah model Lapie-Taylor, berupa menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum program pembelajaran dari suatu lembaga pendidikan. Yang kedua adalah model Hilda-Taba. Taba memiliki argumen untuk sesuatu yang rasional sebagai pendekatan berikutnya dalam pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga adalah model Weller. Setiap langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya. Setiap langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum suatu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Dan yang keempat adalah model Bickel-Keynes, menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. Dan yang kelima adalah model Rogers. Model pengembangan kurikulum dari Rogers ini berbeda dalam model-model lainnya. Sepertinya tidak ada suatu perencanaan kurikulum tertulis, yang ada hanyalah rangkaian kegiatan kelompok itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.